Hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Devon. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah serangannya berhasil, Jing Wuchen tidak berbalik untuk menahan cahaya pedang marah yang bersiul dari belakang, tetapi menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Dan segera awan debu meledak. Pisau itu jatuh dengan sosok itu menghilang. Sosok Jing Wuchen seperti hantu. Dia sudah muncul di belakang dua orang klan iblis biru lainnya yang tercekik dan terhenti. Tangannya bagaikan pisau dan dia memotong leher kedua orang itu bagai kilat. Ternyata mereka telah memprovokasi lawan yang seharusnya tidak mereka provokasi. Ketika kedua orang iblis biru menghadapi kematian, kesadaran mereka akhirnya kembali sadar setelah terkikis oleh bulan darah. Namun sudah terlambat untuk menyesal dan semuanya tidak dapat diubah lagi. Setelah menyimpan 3 cincin penyimpanan, Jing Wuchen menendang 3 orang yang lehernya tertekuk. Berbalik dan menatap Xiaoyan dan Long Yi dengan jengkel lalu berteriak. Bagaimana kalian berdua bisa hanya berdiri dan menonton? Xiaoyan menatap tanda berbentuk bulan sabit dengan rona merah samar di dahi Jing Wuchen dan merentangkan tangannya dengan polos. Anda sudah menyelesaikannya bahkan sebelum kami sempat bergerak. Lagi pula Anda sangat kuat. Apakah Anda masih membutuhkan kami untuk bertindak? Jing Wuchen tercengang saat mendengar hal itu, dan ketika dipikir-pikir lagi, memang begitulah adanya. Dia bergumam seolah-olah dia telah menderita kerugian besar. Sialan, saya berdiri di depan tadi, jadi tidak ada yang bisa saya lakukan. Xiaoyan dan Long Yi sangat marah mendengar kata-kata Jing Wuchen, sehingga mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka mengira Jing Wuchen cukup setia untuk mengambil inisiatif menyerang, tapi mereka tidak menyangka ternyata tidak demikian. Bah, saya tersentuh tanpa alasan. Xiaoyan mengumpat sambil tersenyum, namun dia tidak ragu untuk memujinya. Namun, Anda memang cukup cakap. Kalian berdua berada di puncak level bintang 4, tetapi Anda mampu membunuh 3 orang sekaligus. Tampaknya seseorang yang pernah bisa berteman dengan tuan muda kedua istana obat. Memang tidak sederhana. Jing Wuchen menatap Xiaoyan dan berkata dengan hati-hati. Anda ingin mencari tahu identitas saya dengan cara memutar. Tidak mungkin, meskipun Anda menghalangi serangan Danding di alun-alun, saya juga bertarung untuk Anda tadi. Jadi kita imbang. Saya rasa kami tidak meminta Anda untuk membantu kami. Xiaoyan sengaja menggoda Jing Wuchen. Sepertinya saya tidak meminta bantuan Anda di alun-alun. Jing Wuchen segera menyerang balik menggunakan kata-kata Xiaoyan. Jangan gugup begitu, saya hanya penasaran, tidak ada yang lain. Sejujurnya, Xiaoyan sangat penasaran dengan identitas Jing Wuchen. Dia memiliki kemampuan yang hebat, tetapi pakaiannya sangat aneh. Dia tampak sangat lusuh dan dia menaruh dendam terhadap tuan muda kedua istana obat karena telah mencuri wanitanya. Orang macam apakah dia? Pasti ada cerita di baliknya. Xiaoyan menatap Jing Wuchen dengan mata berbinar. Tampak sangat tulus. Baiklah, saya akui saya tersentuh oleh tatapan mata Anda yang murni dan tanpa celah. Jing Wuchen mengingat kembali adegan ketika Xiaoyan dan dirinya berhadapan dengan Dan Bingyan dan Danding secara berdampingan di alun-alun dan mengangkat bahu. Sebenarnya sejak insiden dengan Danding, saya tidak pernah sepenuhnya mempercayai siapapun lagi. Jadi biarkan saya mengambil resiko lagi hari ini. Saya lahir di benua Dodi, ayah saya manusia dan ibu saya iblis. Saya tidak memiliki kemampuan untuk membawa kehormatan bagi leluhur saya, jadi saya tidak akan menyebutkan nama ras saya, agar tidak mencoreng reputasi keluarga. Jing Wuchen berkata dengan nada meremehkan diri sendiri yang membuat Xiaoyan sedikit menghela nafas.
Saya mewarisi darah manusia dari arah saya dan dikirim ke benua tingkat rendah lainnya setelah saya lahir. Sayangnya, fisik saya memang aneh dan meridian saya sangat tidak teratur sejak lahir. Merupakan keajaiban bahwa saya dapat bertahan hidup, apalagi berlatih latihan apapun. Tentu saja saya adalah sampah dalam keluarga. Alis Jing Wuchen yang menawan berkedut sedikit. Namun karena ini saya dapat menjelajahi benua itu. Secara kebetulan saya mendapatkan beberapa petualangan dan pelan-pelan menemukan rute latihan saya sendiri. Jadi saya lebih kuat daripada orang-orang dengan level yang sama. Setelah menerobos ke benua Dodi, saya kembali ke benua Dodi. Tetapi kedua orang tua saya telah meninggal saat itu. Mungkin karena saya terbiasa bepergian dan saya tidak ingin tinggal bersama keluarga. Jadi saya terus berkeliaran di benua itu. Kemudian saya diperhatikan oleh kekuatan yang lebih kuat dan dengan bakat saya yang baik, saya dihargai oleh para tetua dan terdaftar sebagai salah satu jenius yang harus dilatih. Jadi kata-kata saya memiliki bobot tertentu dan saya juga memiliki seorang wanita yang saya sukai. Sehingga hidup saya bergerak menuju arah yang bahagia. Pada titik ini, senyum sekilas muncul di sudut mulut Jing Wuchen. Namun, semua itu berubah total di sebuah pesta ulang tahun tuan muda karena saya bertemu dan Danding yang tercela. Kalian mungkin bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Jing Wuchen menyelesaikan perkenalan dirinya dengan sangat singkat. Nada bicara Jing Wuchen terdengar ringan dan tenang, tetapi Suen tahu bahwa kepahitan di baliknya jauh melampaui imajinasinya. Dia bertanya dengan dingin, "Bisakah Anda tahan kebencian karena wanita Anda dicuri? Jika itu perampokan, tentu saja saya tidak akan sanggup menanggungnya. Bahkan jika saya tidak bisa membunuh Danding, saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk meninggalkan beberapa bekas luka pada penjahat tak tahu malu ini." Ejekan Jing Wuchen terhadap dirinya sendiri makin kuat. Sayang sekali, dia bukan istri saya atau dia belum mendapat kesempatan untuk menjadi istri saya. Jadi dia punya hak untuk memilih. Sayangnya, baik dari segi kekayaan maupun latar belakangnya, Danding dan saya tidak ada bandingannya. Di bawah kekuasaan dan bunga Danding, dia dengan cepat memilih Danding. Wajah Jing Wuchen tampak getir. Dan karena perselisihan dengan Danding, saya akhirnya diusir oleh pasukan tempat saya bergabung setelah pertimbangan berulang kali. Karena tidak ada pasukan yang bersedia melawan raksasa seperti Istana Obat. Dan saya sepenuhnya memahami mereka. Saat itu barulah saya menyadari bahwa alasan mengapa Danding, tuan muda kedua Istana Obat, mau berteman dengan saya, itu hanya karena dia mengincar wanita saya. Jadi sungguh konyol jika saya pikir Danding ingin menenangkan hati saya karena bakat saya yang luar biasa. Lalu, apakah Anda akan bertahan seperti ini? Xiaoyan mendengarkan Jing Wuchen menceritakan tentang perilaku Danding yang tidak tahu malu dan memperhatikan ekspresi Jing Wuchen yang dekaden dan jengkel. Yang dulunya seorang jenius, jadi dia tidak dapat menahan perasaan marah terhadap Jing Wuchen. Tentu saja saya impulsif. Kalau tidak, itu bukan gaya saya. Jing Wuchen tersenyum. Namun di hadapan raksasa seperti Istana Obat, kemarahan saya bagaikan telur yang menghantam batu. Itu bahkan bukan telur, paling-paling telur puyuh. Mata Jing Wuchen tampak tak berdaya. Dia menatap lembah di kejauhan dan sedikit menyipitkan matanya. Demi menunjukkan keagungannya di hadapan wanita itu, Danding tidak membunuh saya. Atau mungkin dia terlalu hina untuk membunuh saya. Kemudian saya meninggalkan kota itu dengan sedih dan hati yang penuh kepedihan. Jing Wuchen menarik kembali pandangannya dan wajahnya tiba-tiba berubah muram. Namun, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu dan meskipun wanita itu sama sekali tidak layak untuk mendapatkan cinta saya, Danding tetap saja mengambil wanita saya dan dia harus membayar harganya.
Pembukaan gua darah pembunuhan ada kesempatan bagus. Atau dapat dikatakan itu adalah satu-satunya kesempatan Anda. Jadi Anda datang. Chen bertanya. Ya. Tapi Anda tidak menyangka kalau adik jenius Danding juga akan datang kali ini. Soyen menggelengkan kepalanya berulang kali, menyesali ketidakadilan nasib yang menimpa Jing Wuchen. Ya, jadi sekarang saya sangat jernih dan sadar. Menyelamatkan hidup saya adalah tugas utama saya. Jing Wuchen tersenyum pahit. Mungkin masih ada kesempatan. Di sini, siapapun bisa jatuh kapan saja. Soyen menghibur Jing Wuchen. Jing Wuchen menggelengkan kepalanya dengan rasa terima kasih atas kenyamanan Xiaoyan. Jadi saya tidak tahu apakah Anda beruntung atau tidak beruntung bertemu dengan saya. Sekarang saya masih bisa melindungi Anda, tetapi siapa yang tahu? Apakah saya akan menjadi anjing liar dalam sekejap mata atau bahkan membawa malapetaka yang fatal bagi Anda? Sebelumnya, Jing Wuchen percaya sejak awal bahwa Xion dan Long Yi membutuhkan perlindungannya. Alasannya sangat sederhana. Tidak peduli seberapa terpuruknya dia dulunya ada seorang jenius yang dilatih dengan penuh penekanan oleh suatu kekuatan besar. Tapi Xion dan Long Yi tampaknya bukan orang kuat dalam hal apapun. Jangan bicarakan ini dulu. Anda sekarang ada di pasukan mana? Atau Anda sendirian? Xion sangat tertekan. Apakah wajahnya tidak seperti yang membutuhkan perlindungan? Saya pergi ke sebuah organisasi misterius, organisasi yang sangat besar yang tampak gelap, korup dan dibenci oleh orang luar. Jadi saya tahu banyak tentang sisi gelapnya. Saya pandai menemukan hal-hal yang tidak dapat ditemukan oleh banyak kekuatan. Pada titik ini, Jing Wuchen tiba-tiba menjadi serius. Hei, jangan harap saya akan mengungkapkan rahasia organisasi ini kepada Anda, meskipun saya tahu Anda sangat penasaran. Xion merasa malu saat Jing Wuchen mengetahui pikirannya. Namun sebelum dia sempat merasa malu, kekuatan jiwa yang telah terpancar keluar tiba-tiba merasakan 5 aura menyerbu ke arahnya. Dia menepuk bahu Jing Wuchen dan berkata, menurut saya, entah saya penasaran atau tidak, Anda perlu segera menyelesaikan suatu masalah. Masalah apa? Jing Wuchen tercengang. Kali ini Anda berdiri terlalu jauh ke depan. Xiaoyan tersenyum nakal. Mendengar ini wajah Jing Wuchen berubah drastis. Dia menoleh untuk melihat ke arah jalan dan melihat 5 sosok berlarian di tengah debu yang bergulung-gulung. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dengan marah. Sungguh malang bagi saya mengenal Anda. Setelah berkata demikian, dia menyerbu maju dengan sekuat tenaga. Xiaoyan dan Long Yi saling memandang dan melihat senyum di mata masing-masing. Namun terlepas dari candaannya, Xiaoyan dan Long Yi tentu tidak akan membiarkan Jing Wuchen melawan 5 orang sendirian. Jadi mereka segera menyerbu ke depan. Lelaki di seberangnya berkulit gelap bagaikan besi, sangat pendek dengan otot-otot menonjol di sekujur tubuhnya. Dia adalah anggota klan iblis besi yang pandai menempa. Pertahanan mereka relatif kuat dan senjata mereka lebih kuat daripada ras lain. Kalian masih punya hati nurani dan tidak meninggalkan saya demi menyelamatkan diri. Jing Wuchen menoleh menatap Xiaoyan dan Long Yi yang mengejarnya, menghindari palu perang yang menerobos udara dan menekankan tangannya di dada salah satu anggota klan Youtie. Hentakan itu membuat lengan sedikit mati rasa. Dan dia segera mengingatkan Xiaoyan dan Long Yi. Hati-hati, orang-orang ini jauh lebih kuat daripada 3 orang tadi. Mereka agak sulit ditebak. Namun saat dia baru saja selesai berbicara, dia melihat pemandangan yang membuat matanya terbelalak. Dia melihat Long Yi tiba lebih dulu dengan cepat menundukkan tubuhnya, mendekati palu berat yang jatuh hanya beberapa inci dari kepalanya, dan melompat ke kaki seorang anggota klan Youtie dalam posisi hampir mendarat ke tanah, lalu bangkit dengan kecepatan kilat, dan kilat di lengan kanannya menusuk leher lawan seperti anak panah. Setelah serangan yang berhasil, Long Yi tidak berhenti sama sekali. Ia menggoyangkan tubuhnya sedikit,
lalu mengayunkan kaki kirinya bagaikan cambuk ke arah kepala lawan lain di sampingnya. Belum sempat ia marah pada anggota klannya yang terjatuh di sampingnya, belum sempat pupil matanya membesar, suara tulang patah sudah terdengar di kepala anggota klan Jotie ini. Ia pun terjatuh ke dalam genangan darah dan meninggal. Melihat Longyi, Xiaoyan tidak jauh di belakang. Tubuhnya melayang bagai angin dan dia melewati anggota klan Jotie yang paling gelisah, lalu memukul punggungnya dengan sikunya. Dengan serangkaian suara berderak yang tajam, anggota klan besi iblis mempertahankan momentum ke depannya dan bergegas maju sejauh puluhan kaki sebelum jatuh ke tanah dengan suara ledakan. Tampaknya dia bahkan tidak perlu melihat ke belakang untuk mengetahui hasilnya. Xiaoyan mengangkat tangan kirinya untuk menangkis pergelangan tangan seorang anggota klan Jotie di belakangnya yang hendak menghancurkannya dengan palu perangnya. Kemudian ia mengangkat dan menghentakkan kaki kanannya, menghentakkan keras punggung kaki anggota klan Jotie yang paling dekat dengan sisi luar jalan. Wajah iblis besi yang diinjak itu langsung berubah pucat dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan di matanya yang ketakutan. Ia tak pernah menyangka bahwa tendangan pemuda yang tampak lemah lembut itu lebih berat dari sebuah gunung. Melihat ekspresi kesakitan dari anggota klan iblis besi yang terinjak, Xiaoyan tersenyum kecil. Dia memutar kaki kanannya menjadi kait dan menarik keras tubuh bagian bawah anggota klan iblis besi yang terinjak itu. Sementara pada saat yang sama, dia menampar keras dada anggota klan iblis besi itu dengan tangan kanannya. Tidak! Sebuah jeritan melengking terdengar dan anggota klan setan iblis yang terinjak-injak kehilangan keseimbangan dan terlempar dari pinggir jalan, jatuh ke lembah yang tak terduga. Melihat kembang api terang meledak di lembah, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum kepada Jing Wuchen yang baru saja memberi anggota terakhir klan Jotie dengan serangan angin ganda yang menusuk telinga. Sial, dia bahkan lebih kuat dari saya. Jing Wuchen mendorong anggota terakhir klan Jotie yang berdarah dari ketujuh lubangnya dan berada di ambang kematian. Dia menatap Xiaoyan dan Longyi dengan takjub dan tiba-tiba dia mendapat ilusi bahwa dia tidak mengenal mereka. Xiaoyan hanya tersenyum tanpa dosa dan tampak seperti dia pantas dipukuli. Setidaknya itulah yang dipikirkan Jing Wuchen. Meskipun saya harus mengakui bahwa gerakan terakhir Anda menggunakan kekuatan lawan untuk melakukan serangan balik memang brilian. Jangan berpuas diri, saya masih punya trik yang belum kugunakan. Melihat dua orang yang mengira mereka membutuhkan pelindungannya ternyata begitu kuat, Jing Wuchen merasa sedikit malu dan berkata demikian dengan kesal. Apakah ini senjata rahasia yang Longyi dan saya miliki? Xiaoyan memutar matanya karena frustasi dan hendak membalas ketika Longyi dengan lembut menarik sudut pakaiannya. Dan Xiaoyan yang sedang ditarik ujung bajunya oleh Longyi menatap Longyi dengan bingung, lalu menoleh ke arah yang ditunjuk jari Longyi ke kiri dan ke kanan. Wajahnya pun tiba-tiba berubah muram. Di kedua sisi jalan, langkah kaki yang berat mempercikkan pasir kuning dan momentum yang dahsyat menderu ke arah mereka. Ada orang di kedua sisi, kali ini akhirnya adil bagi saya. Jing Wuchen mendesah, melangkah maju, menekuk kakinya, menendang tanah dan keras selalu menerkam ke kiri. Xiaoyan hampir saja mengutuk Jing Wuchen karena telah menjadi bajingan dan tidak diberi kemanusiaan. Karena hanya ada 3 orang yang bergegas ke sana bersama Jing Wuchen, sedangkan Xiaoyan dan Longyi tersisa 7 orang, menyerbu ke arah mereka dengan agresif. Melihat Jing Wuchen telah meleleh menjadi debu yang bergulung-gulung, dia mengangkat kepalanya untuk melirik warna merah darah samar yang menutupi tanah. Setelah mengembuskan nafas udara busuk, dada Xiaoyan dipenuhi hasrat membara untuk bertarung. Dengan semangat juang yang mengalir dalam tubuhnya, Xiaoyan mengambil langkah kuat ke depan dan meninju ke depan dengan satu tangan.
Terdengar suara keras ketika tinjunya bergesekan dengan udara dan dia memperlihatkan momentum tak terhentikan. Dengan suara ledakan yang keras, tinju Xiaoyan yang berat menghantam perisai yang dipegang lawan yang menyerbu di depan dan gelombang udara tak terlihat menyapu ke sekeliling. Begitu benturan itu terjadi, Xiaoyan segera mendesak semangat juangnya untuk disalurkan ke permukaan kontak antara tinjunya dan perisai melalui getaran lengannya. Sehingga terdengar suara berderak tulang di belakang perisai dan perisai itu jatuh ke tanah, memperlihatkan wajah yang ketakutan. Tapi Xiaoyan tidak peduli betapa takutnya orang lain. Semangat juang dalam tubuhnya meledak dan dia bergerak lebih cepat dan lebih ganas, menghantam langsung ke lengan pria itu. Tubuh Xiaoyan telah ditempa oleh 3 api surgawi yang besar. Setelah memiliki darah ras monster, dia telah menyerap segel spiritual dan telah direndam dalam cairan perbaikan sumsum tulang. Dia telah menjadi sekuat baja halus. Jadi bagaimana mungkin seorang kaisar Do puncak bintang 4 biasa dapat menahan dampaknya? Lelaki itu langsung terluka parah. Tulang-tulangnya retak satu demi satu. Organ-organ dalamnya bergejolak dan dia bahkan tidak bisa mengumpulkan tenaga untuk melawan. Xiaoyan meletakkan kakinya di bawah tubuh pria itu, menggunakannya sebagai perisai manusia untuk membuka jalan lagi bagi dirinya dan Long Yi. Dengan perisai manusia ini, 6 pedang yang dipegang lawan dan posisi terkoordinasi menjadi tidak berguna. Keenam pria itu bahkan sedikit ragu apakah senjata yang jatuh itu akan mengenai rekan satu tim mereka. Namun tidak ada ruang untuk ragu-ragu di medan perang. Dalam sekejap mata, Xiaoyan telah memaksa masuk ke depan lawan yang memegang kapak lebar. Dengan lambaian tangannya, Xiaoyan melemparkan perisai manusia yang hampir lumpuh itu ke bawah lembah. Dia selalu menendang dagu laki-laki yang memegang kapak besar itu hingga dia terjatuh dan terentang. Kemudian dia meninjunya dengan keras di dada yang terbuka, menyebabkan tubuhnya gemetar dan dia mundur ke pinggir jalan. Sayangnya, tidak ada jalan di bawah kaki mereka dan 2 kembang api berdarah meledak secara berurutan di seluruh lembah. Medan di sini sungguh berguna. Xiaoyan mendesah. Namun tanpa henti sedikit pun dia berputar di udara dan kaki kanannya tampak berubah menjadi penggaris berat di udara, menyapu ke arah seorang pria berjanggut. Pria berjanggut itu segera merasakan tekanan luar biasa yang datang dari atas kepalanya. Seluruh kulit kepalanya terasa mati rasa dan secara naluriah dia mengayunkan tongkatnya ke arah bayangan yang melintasi langit. Duri-duri pada ganggang gada yang tebal, masing-masing panjangnya lebih dari 1 inci, memancarkan cahaya biru redup di bawah sinar bulan dan jelas dilapisi dengan racun yang mematikan. Melihat kaki Xiaoyan tidak terkoyak-koyak, pada saat itu juga tombak yang terbentuk dari kondensasi semangat juang tiba-tiba muncul di udara dan diletakkan di atas gada, sehingga kaki Xiaoyan dapat mengenai rombak itu. Waktunya begitu tepat, sungguh menakjubkan. Xiaoyan tersenyum dan kekuatan yang menembus 1 kaki melewati tombak dan mengenai gada, menembus tubuh pria berjanggut itu dan meledak di lembah. Hingga kematiannya, pria berjanggut itu tidak pernah tahu bagaimana tombak itu muncul pada waktu yang tepat. Bagus sekali, Long Yi. Xiaoyan mengancungkan jempol kepada Long Yi yang memadatkan tombak dogi tepat waktu. Kemudian melepaskan jaring guntur untuk menghalangi ke-4 orang yang tersisa. Mendengar pujian Xiaoyan, Long Yi tersenyum malu dan mengeluarkan raungan rendah dari tenggorokannya. Naga tak kasat mata itu mungkin membesar, menyebar, menekan ke-4 orang lainnya sedemikian rupa, sehingga hati mereka terkejut dan bahkan semangat juang yang baru saja mereka bangkitkan hampir runtuh. Long Yi menggunakan 1 lengannya sebagai tombak dan mengambil kesempatan itu untuk mencabut bunga tombak,
dan menusukkannya ke perut salah satu dari mereka. Hanya dalam beberapa saat, 4 dari 7 orang itu diurus oleh Xiaoyan dan Long Yi. Rasa dingin menjalar ke tulang punggung pria orang yang tersisa. Mereka saling berpandangan dan dengan rasa takut yang mendalam terhadap Xiaoyan dan Long Yi, mereka berbalik dan mundur dengan cepat, dengan kecepatan yang lebih cepat daripada saat mereka datang. Anda ingin melarikan diri hanya karena Anda tidak bisa menang. Itu tidak akan terjadi. Long Yi menggoyangkan tombak doki miliknya, melindungi kepala abu-abu yang berlari paling lambat ke dalam lingkaran pertempuran. Kemudian 2 tombak doki lainnya muncul dari udara tipis dan menusuk ke arah 2 orang lainnya yang melarikan diri. Pria berkepala abu-abu itu berbalik dan mengayunkan pedangnya untuk memblokir tombak mematikan dari belakang. Tetapi dia mendapati bahwa Long Yi sudah mendekatinya. Keputusannya di wajahnya berubah menjadi tekad. Dia benar-benar menyerah pada gagasan untuk melarikan diri. Dia hanya menyerang dengan pedangnya dan tidak bertahan. Bertekad untuk melawan Long Yi sampai mati. Melihat Xiaoyan sudah menyusul, kedua orang lainnya yang berhenti sejenak untuk melindungi tombak itu. Long Yi tersenyum dingin, mengambil posisi berdiri dan melangkah maju, menghunus tombak yang memancarkan kilatan petir itu dengan sangat erat, sehingga tak seorang pun dapat menembusnya. Dia memanfaatkan keunggulan jarak tombak itu untuk menekan pedang lebar Hu Tio. Setiap serangan mengeluarkan rentetan darah, dan hanya dalam beberapa tarikan nafas, Hu Tio sudah dipenuhi luka. Sambil memuntahkan darah, dia menatap marah ke arah lelaki yang tampak seperti anak nakal, namun penidasnya dengan erat. Dia tampaknya telah membuat keputusan sambil berkutat dengan alisnya. Setelah menyeka darah dari sudut matanya, Hu Tio menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya di depan tombak Long Yi yang licik seperti naga beracun. Tidak bagus. Jantung Long Yi bergetar. Pria berambut abu-abu ini jelas bukan seorang pengecut yang akan menutupi mata dan menunggu kematian. Jadi hanya ada satu penjelasan untuk perilakunya. Dia pasti sedang bersiap untuk menggunakan tipu daya terkuatnya, atau bahkan tipu daya yang dapat membunuh musuhnya atau dirinya sendiri. Perasaan krisis hidup dan mati yang menyelimuti Long Yi. Dia mengangkat bahunya, melangkah maju dan cepat mundur. Ternyata firasat Long Yi benar. Tepat saat Long Yi bergerak, Hu Tio memegang pedang dengan kedua tangan dan menebas Long Yi di udara. Meskipun itu adalah gerakan yang sangat sederhana dan Hu Tio bahkan tidak mempertimbangkan bahwa mustahil pisau ini mengenai Long Yi karena jarak mereka sangat jauh. Tapi dia pun melakukannya. Kemudian pedang itu jatuh tanpa suara dan tubuh lelaki berkepala abu-abu itu tiba-tiba bergetar lalu menegang. Matanya berubah menjadi abu-abu dan putih dan hidupnya pun hilang. Mati? Apakah ini senjata rahasia yang Hu Tio sembunyikan di dalam hatinya? Tetapi Long Yi tidak pernah memiliki keraguan seperti itu. Bagaimana mungkin sebuah pedang yang digerakkan oleh seluruh vitalitas bisa begitu sederhana? Pupil mata Long Yi tiba-tiba mengecil dan darah di tubuhnya mulai mendidih. Energi guntur melonjak dalam meridiannya dan tiba-tiba mundur dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Tapi tepian tebing sudah berada di bawah kakinya. Tampaknya tidak ada jalan untuk mundur. Namun ekspresi Long Yi tetap tidak berubah. Dia cepat-cepat mengetukkan jari-jari kakinya dan terbang kembali ke kekosongan di lembah. Kemudian dia membalikkan tubuhnya dan di tengah tatapan mata banyak orang yang tercengang di jalan atas dan bawah yang belum bereaksi. Tubuhnya secara ajab melesat ke samping dan jatuh kembali ke jalan. Pada saat ini, di tepi tebing, sebuah bayangan muncul seperti embusan angin di tempat Long Yi baru saja mendarat. Dan postur memegang pisau itu persis sama dengan kepala abu-abu yang sudah mati.
Bayangan itu mengangkat 3 pedang di kedua tangan dan menebas ke arah kehampaan. Cahaya bilah pedang itu memotong bilah pedang yang panjangnya puluhan kaki, dan suara tajam berlian memotong kaca meledak di udara. Kilauan cahaya pedang itu bahkan sempat menutupi warna merah bulan darah dan warna putih perak yang menyilaukan menjadi satu-satunya warna pada saat itu. Sialan, saya hampir terbalik di selokan. Sepertinya mereka yang berani masuki gua pembantaian itu bukanlah orang baik. Long Yi berdiri di sana dan menatap cahaya bilah pedang yang tajam. Dia menepuk dadanya dan mengulurkan lidahnya, tampak sedikit takut. Meskipun keahlian unik Ho Tio memang mengesankan, jika Long Yi memegang tombak guntur di tangannya dan bukan tombak doki yang tidak dapat ditangkis secara efektif, dia tidak terluka sedikit pun, meskipun dia menerima serangan itu secara langsung. Sepertinya saya tidak boleh ceroboh, tidak peduli apakah saya menghadapi semut atau gajah di masa mendatang. Long Yi berpikir sambil melihat situasi pertempuran di pihak Xiuyan. Pertarungan Xiuyan dengan dua lainnya telah berakhir. Dengan tambahan kemampuan bertarungnya, sosok Xiuyan berubah menjadi hantu tanpa menggunakan sayap tulangnya. Dan dia mengeluarkan kemampuan pertarungan jarak dekat yang sudah lama tidak dia latih secara maksimal. Setelah datang ke benua Dodi, dia jarang mengandalkan tangan kosong untuk bertarung. Sekarang rasanya sungguh nikmat, dan Xiuyan merasakan gelombang kenikmatan. Xiuyan berjalan-jalan di tengah serangan dua orang yang bagaikan angin. Tinjunya, kelima jarinya, siku, lutut, jari kaki, dan bahkan bagian belakang kepalanya, semuanya dengan akurat menembus celah serangan kedua orang itu, dan mendarat di atasnya, menimbulkan suara tumpul seperti genderang. Kedua lelaki itu sangat bertertekan dan ketakutan saat itu, karena walaupun mereka tidak memiliki bekas luka yang jelas di tubuh mereka, organ dalam mereka telah mengalami guncangan yang fatal, yang membuat mereka makin putus asa. Ialah lawan ini terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga bayangan yang mereka lihat berbentuk untaian. Begitu cepatnya sehingga untaian bayangan itu tidak keberkesinambungan. Begitu cepatnya sehingga setiap kali mereka menebas dengan pedang mereka, mereka mengenai sebuah hantu. Apakah orang ini masih manusia? Menghadapi lawan seperti itu, mereka benar-benar ingin menggorok leher mereka sendiri dengan pisau. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Mengikuti kata-kata dingin dan sedingin es itu, Xiuyan melintas di atas kepala salah satu dari mereka, mengepalkan tinjunya dan menghantam kepalanya. Lelaki itu amat terkejut dan dengan paksa menarik kembali pedang emas yang setengah terayun itu. Dia berjongkok, menarik kepalanya ke belakang, dan buru-buru mengangkat pisau emas di atas kepalanya, berharap bahwa dia akan mampu menahan pukulan Xiuyan yang seperti guntur tepat waktu sebelumnya. Tidak terdengar suara dentingan tinju dan pedang emas yang beradu seperti yang diperkirakan. Di mata orang lain yang tercengang, tinju Xiuyan telah mengenai bagian atas kepala pria itu sebelum pedang emas itu diangkat. Darah muncrat dari luka di kepalanya, dan laki itu membungkukkan tubuhnya yang tak berdaya seperti rumput liar yang tak berdaya. Melihat kejadian itu, satu-satunya orang yang tersisa merasa ketakutan. Tangannya yang memegang pedang pun bergetar hebat. Pedang perak di tangannya tampaknya beratnya 1000 pon, dan dia tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Apakah Anda ingin bunuh diri atau haruskah saya melakukannya? Xiuyan mengayunkan lengannya menyebabkan ledakan sonik di udara. Pria terakhir terangsang oleh kata-kata Xiuyan yang jelas namun penuh penghinaan yang tak berujung. Dia mengetakkan kakinya keras ke tanah, tiba-tiba menarik tubuhnya ke atas, dan pedang perak itu tiba-tiba menebas kepala Xiuyan. Tubuh yang terluka itu dengan paksa mengeluarkan sisa-sisa semangat juangnya. Setiap otot berada di bawah tekanan luar biasa, tapi orang terakhir tahu bahwa ini adalah pukulan terakhirnya,
Jadi dia dengan putus asa menyalurkan seluruh semangat juang yang tersisa di dalam pedang perak. Bilahnya mengeluarkan suara berdengung pelan dan bergetar seakan-akan hendak patah. Dia tidak meminta untuk memegang kepala Xiaoyan, tetapi hanya ingin menyakiti Xiaoyan sedikit untuk mendapatkan sedikit uang untuk nyawanya sendiri dan 7 nyawa lainnya. Itulah satu-satunya pikirannya saat itu. Itu hanyalah nafas terakhir dari kekuatan yang sekarat. Tidak perlu membuang-buang energi. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit dan sosoknya melintas. Dia muncul ratusan meter jauhnya dan menatap orang terakhir dengan tenang. Pedang itu begitu kuat sehingga tak seorang pun dapat menggambarkannya. Melihat gerakan tubuh yang bahkan tidak bisa digambarkan dengan kata aneh, orang terakhir merasa patah semangat. Dia jatuh berlutut di jalan sambil mengeluarkan suara pop dan dengan tangan gemetar dia menunduk ke arah Xiaoyan yang berdiri di kejauhan dan memperhatikannya dengan tenang. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah mendidih dan meneriakkan kata-kata terakhir dalam hidupnya. Anda bukan manusia yang bisa tetap tenang di bawah pengaruh bulan darah. Omong kosong, kalau saja saya tidak bisa tetap tenang sepanjang waktu, saya tidak tahu berapa kali saya akan mati. Meskipun bulan darah ada di langit dan suasana hati saya tidak sedikit menentu, saya masih bisa tetap tenang. Xiaoyan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menyeringnya menghina dan berjalan menuju Long Yi. Ayo pergi dan lihat bagaimana keadaan Qing Wuchen. Long Yi berkata sambil memutar lehernya. Jangan khawatir dengan kecepatannya ketika orang itu benar-benar tidak bisa melakukan apapun padanya. Xiaoyan tersenyum dan berjalan bersama Long Yi. Sambil mengumpulkan cincin penyimpanan dari 5 mayat, Xiaoyan benar. Qing Wuchen memang sangat licin. Sekarang hanya ada 1 orang yang tersisa di sisi lain. Dan tampaknya dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kalau begitu, kita tidak perlu khawatirkan dia. Long Yi berhenti dan terus memutar lehernya sambil memperhatikan Qing Wuchen bertarung dari kejauhan. Kalian berdua orang yang tidak tahu terima kasih. Kalian hanya duduk di sana dan tidak melakukan apapun sambil melihat saya yang berjuang demi hidup saya. Suara Qing Wuchen terdengar sangat marah. Itu pilihan Anda sendiri untuk datang ke sini dan melawan 3 orang sendirian. Jadi Anda tidak bisa menyalahkan kami. Xiaoyan tersenyum. Dia melihat Qing Wuchen merasa tenang dan tidak perlu khawatir sama sekali. Sepertinya saya membuat pilihan yang salah. Qing Wuchen menendang musuh terakhir yang jelas-jelas tidak akan bertahan hidup dengan darah mengalir dari hidung dan telinganya. Dia menepuk-nepuk pakaiannya dan berjalan dengan wajah tidak senang. Saya tidak mengerti mengapa pandangan saya menjadi sangat berbeda sejak saya bertemu dengan Anda. Sebenarnya Long Yi dan saya tidak keberatan bertukar lawan dengan Anda. Xiaoyan bersandar di tepi tebing di dalam jalan dan berkata dengan bercanda. Saya tetap tidak berpikir begitu. Memikirkan cahaya pedang yang memaksa Long Yi melompat dari tebing tadi, Qing Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan berkata sambil tersenyum masam. Tapi sejujurnya, kalian benar-benar di luar imajinasi saya. Kalian sangat ganas. Setelah memuji, Qing Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak pernah menyangka akan ada orang sekuat diri Anda di klan Xiao. Mungkinkah Anda benar-benar orang yang ada dalam legenda? Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.